Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan balita. Baik, kita masuk pada pengertian, di mana asuhan keperawatan dengan balita adalah proses pelayanan keperawatan yang diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia 0-5 tahun. Tujuan pelayanan ini bukan hanya mengatasi masalah kesehatan yang sudah terjadi, tetapi juga meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan asuhan keperawatan dengan balita, di mana tujuan ini terbagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, meningkatkan status kesehatan balita, di mana tujuan pertama ini adalah meningkatkan status kesehatan balita. Hal ini dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan, pemberian edukasi kesehatan, pemenuhan nutrisi yang cukup, serta imunisasi yang lengkap. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit dan komplikasi. Tujuan kedua adalah mencegah munculnya penyakit maupun komplikasi yang dapat mengganggu kesehatan balita. Yang ketiga, membantu keluarga memahami kebutuhan tumbuh kembang balita, di mana setiap tahap usia balita memiliki kebutuhan tumbuh kembang yang berbeda. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami kebutuhan tersebut agar perkembangan anak berjalan optimal. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat balita secara mandiri, di mana perawat berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga sehingga mampu merawat anak secara mandiri di rumah. Oke, yang terakhir, menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan aman bagi balita, di mana lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan balita. Oleh karena itu, keluarga perlu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Kita masuk dalam konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian anggota keluarga. Pada bagian ini akan dibahas pengkajian anggota keluarga dalam asuhan keperawatan. A. Data umum. Yang pertama, informasi dasar. Data dasar meliputi nama kepala keluarga, anggota keluarga, alamat, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, genogram. Genogram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara anggota keluarga. 3. Tipe keluarga. Perawat perlu mengidentifikasi tipe keluarga seperti keluarga inti, keluarga besar, atau keluarga dengan orang tua tunggal. Pada kasus balita dengan gizi kurang, jumlah anggota keluarga yang banyak dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. Yang keempat, suku bangsa. Pengkajian suku bangsa dilakukan untuk mengetahui budaya, kebiasaan, dan kepercayaan keluarga yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kelima, agama. Agama sering mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun yang perlu dikaji adalah bagaimana keluarga menerapkan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait kesehatan. Yang keenam, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti makanan bergizi, biaya pengobatan, dan akses ke fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, aktivitas rekreasi keluarga. Aktivitas rekreasi dapat membantu mengurangi stres dalam keluarga. Sebaliknya, kurangnya rekreasi dapat meningkatkan tingkat stres yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan anggota keluarga. B. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama, tahap perkembangan keluarga saat ini. Pada kasus keluarga dengan balita gizi kurang, umumnya keluarga berada pada tahap perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah. Yang kedua, tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Perawat perlu mengidentifikasi tugas perkembangan yang belum terpenuhi karena dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, riwayat keluarga inti. Pengkajian riwayat keluarga inti mencakup kondisi kesehatan seluruh anggota keluarga, baik yang sedang dialami maupun yang pernah terjadi. Yang terakhir, riwayat keluarga sebelumnya. Selain keluarga inti, riwayat kesehatan dari pihak ayah maupun ibu juga perlu dikaji. Hal ini penting karena beberapa penyakit memiliki faktor keturunan atau genetik yang dapat meningkatkan risiko pada anggota keluarga. C. Pengkajian lingkungan. 1. Karakteristik rumah. Karakteristik rumah diidentifikasi dengan melihat luas rumah, tipe rumah, jumlah ruangan, jumlah jendela, jarak septic, serta sumber air minum yang diminum, serta dilengkapi dengan dena rumah. 2. Karakteristik tetangga dan komunikasi. RW menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan komunikasi setempat, meliputi kebiasaan, lingkungan fisik, aturan atau kesepakatan penduduk setempat. Yang ketiga, mobilitas geografis keluarga. Mobilitas geografis keluarga ditentukan dengan melihat kebiasaan keluarga berpindah tempat. Yang keempat, perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk berkumpul. D. Struktur keluarga. 1. Sistem pendukung keluarga.
adalah jumlah anggota keluarga yang sehat, fasilitas atau dukungan dari anggota keluarga, dan fasilitas sosial atau dukungan dari masyarakat setempat. Yang kedua, pola komunikasi keluarga, menjelaskan mengenai cara berkomunikasi antar anggota keluarga. Apakah anggota keluarga mengutarakan kebutuhan dan perasaan mereka dengan jelas? Apakah anggota keluarga memperoleh memberikan respon dengan baik terhadap pesan? Dan apakah anggota keluarga mendengar dan mengikuti pesan? Yang ketiga, struktur keluarga, yaitu kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mempengaruhi orang lain, serta mampu mengubah perilaku. Yang keempat, struktur peran, menjelaskan peran masing-masing anggota keluarga dengan baik secara formal maupun informal. Yang kelima, fungsi keluarga, yaitu fungsi efektif sosial dan reproduksi. Yang keenam, stres dan coping keluarga, merupakan patokan dari stresor dari coping keluarga ini adalah 6 bulan. Stresor yang dialami keluarga tetapi bisa ditangani dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, dinamakan stresor jangka pendek. Konsep asuhan keperawatan. 2. Pemeriksaan fisik. Data umum, pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode yang digunakan pada pemeriksaan fisik atau head-to-toe adalah 1. Status kesehatan umum, 2. Kepala dan leher, 3. Sistem integumen, 4. Sistem pernafasan, 5. Sistem kardiovaskuler, 6. Sistem gastrointestinal, yang ke-7 sistem urinaria, 8. Sistem muskuloskeletal, dan yang ke-9 sistem neurologis. 3. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor fisiologis. Yang kedua, gangguan tumbuh kembang ditandai dengan pemenuhan nutrisi. Yang ketiga, kesiapan peningkatan coping keluarga dibuktikan dengan meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyebab dari penyakit. Yang keempat, rencana keperawatan. Diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan faktor fisiologis. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam dengan kriteria hasil: keinginan makan meningkat, asupan makan meningkat, kemampuan merasakan makanan cukup meningkat, stimulus untuk makan kelaparan sedang. Intervensi manajemen nutrisi. Observasi, yang pertama identifikasi status nutrisi pasien, yang kedua monitor asupan makanan dan cairan, yang ketiga monitor berat badan secara berkala, yang keempat identifikasi makanan yang disukai pasien, yang kelima monitor adanya mual, muntah atau kesulitan makan. Terapeutik, yang pertama, sajikan makanan dalam porsi kecil tetapi sering. Yang kedua, berikan makanan hangat dan menarik. 3. Ciptakan lingkungan makan yang nyaman. 4. Berikan oral hygiene sebelum makan. 5. Anjurkan makan bersama keluarga bila memungkinkan. 6. Kolaborasi pemberian diet sesuai kebutuhan pasien. Edukasi, yang pertama anjurkan makan sedikit tetapi sering. Yang kedua, edukasi pentingnya pemenuhan nutrisi untuk proses penyembuhan. Yang ketiga, anjurkan konsumsi makanan tinggi kalori dan protein sesuai kondisi. Kolaborasi, yang pertama kolaborasi dengan ahli gizi terkait kebutuhan diet. Yang kedua, kolaborasi pemberian suplemen nutrisi bila diperlukan. Masa yang kedua, gangguan tumbuh kembang ditandai dengan pemenuhan nutrisi. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status perkembangan. Rencana keperawatan selanjutnya yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga dibuktikan dengan meningkat kesehatan dan mengurangi penyebab dari penyakit. Itu di D0090. Tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status coping keluarga membaik dengan kriteria hasil yaitu perilaku bertujuan membaik, perilaku sehat membaik, komitmen pada perawatan atau pengobatan meningkat, komunikasi antar anggota keluarga meningkat. Intervensinya yaitu dukungan keluarga, luaran 09260. Observasi, mengidentifikasi respon emosional terhadap kondisi saat ini, mengidentifikasi beban prognosis secara psikologis, mengidentifikasi pemahaman tentang keputusan keperawatan setelah pulang, mengidentifikasi kesesuaian antara harapan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Ada juga terapeutik yaitu dengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan keluarga. Kedua, terima nilai keluarga dengan cara yang tidak menghakimi. Diskusikan rencana medis dan perawatan. Edukasi, informasikan kemajuan pasien secara berkala. Informasikan fasilitas perawatan kesehatan yang tersedia. Dan yang terakhir, kolaborasi yaitu rujuk untuk terapi keluarga jika perlu. Selanjutnya, implementasi asuhan keperawatan keluarga dengan balita dilakukan melalui pemberian pendidikan kesehatan, pendampingan keluarga, demonstrasi perawatan balita, serta modifikasi lingkungan sehat untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tindakan yang dilakukan meliputi edukasi gizi, seimbang, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
Yang terakhir ada evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan tindakan keperawatan berdasarkan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dalam merawat balita, seperti kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan lingkungan, dan membawa balita ke pelayanan kesehatan secara teratur.